Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini, hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Hari ini, saya berharap, saya juga bermohon kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, keadaan bersukacita, dan keadaan yang tetap mengalami hidup yang berpengharapan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya percaya bagian firman Tuhan ini akan dan sangat memberkati kita. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam pasal 126 dari kitab Mazmur ini diberikan judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dan waktu saya membaca ayat pertama, dituliskan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Artinya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang dituliskan dalam ayat ini adalah pengharapan akan terjadinya pemulihan, akan terjadinya pembaharuan, akan terjadinya hidup yang lebih baik dari penderitaan. Artinya penderitaan itu tidak untuk selama-lamanya. Penderitaan itu tidak akan membelenggu dan mempersulit kehidupan untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan berjanji akan ada pemulihan. Nah, itu yang menjadi luar biasa. Dan saya melihat lebih jauh lagi di dalam ayat pertama dikatakan keadaan kita seperti orang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Artinya Bapak Ibu guys Tuhan, ada sukacita yang akan terjadi waktu terjadi pemulihan. Mungkin waktu ada persoalan, ada penderitaan, ada permasalahan, kita berkata, waduh gimana ini, dan mulai mengeluh, mulai tawar hati, mulai putus asa. Tapi saya beritahu Bapak Ibu guys Tuhan, akan terjadi pemulihan. Di mana ada sukacita yang besar, bukan hanya sukacita dalam diri kita. Bahkan dikatakan pada waktu itu terjadinya pemulihan. Berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya orang-orang di luar sana pun akan lihat, akan menyadari bahwa Tuhan yang melakukan perkara besar atas kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dijelaskan lebih jauh lagi dalam ayat-ayatnya, ayat ke-5 dan ke-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Wow, luar biasa. Luar biasa tentang pemulihan yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan rencanakan bagi umatnya. Diungkapkan dalam ayat ini tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Waktu saya lihat ini, saya langsung berpikir, ya, ini penting. Ini yang harus dipahami oleh semua orang. Ini yang perlu dipahami oleh setiap saudara-saudaraku dan kami semua. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini, benar, kita butuh pemulihan. Hari-hari ini kita tahu dunia, bahkan bangsa kita sedang menantikan pemulihan itu. Pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara keamanan, pemulihan secara kedamaian, pemulihan secara kerukunan antar sesama bangsa. Dan banyak hal yang harus dipulihkan. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, karena terjadinya konflik-konflik, terjadinya pertentangan, terjadinya ketidakserasian, banyak persoalan terjadi di bangsa kita. Misalnya di bangsa kita masih kita lihat ada gerakan intoleran, tindakan-tindakan intoleran. Ada juga tindakan-tindakan radikalisme. Ada juga ada kelompok-kelompok terorisme yang kita bersyukur kepolisian sudah melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk hal-hal terorisme. Tentang radikalisme,
tentang intoleran yang masih terjadi, di mana kita bisa melihat penghambatan pembangunan gereja, penghambatan untuk atau kesulitan keberadaan orang-orang yang berbeda keyakinan di satu lingkungan. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak wajar dan membuat kita mengatakan, Tuhan, bangsa kami butuh pemulihan. Butuh pemulihan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah menjadi janji Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan akan menyatakan pemulihan. Tuhan akan menyatakan pemulihan. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, berbagai persoalan kehidupan, Tuhan berjanji akan ada pemulihan dan memulihkan keadaan umatnya. Berbagai kesulitan mungkin hari ini sementara saya menyampaikan firman Tuhan dan renungan ini, ada di antara kita Bapak Ibu yang mendengar, waduh, pemulihan, saya butuh pemulihan. Atau ada orang berkata, pemulihan, kapan terjadi pemulihan? Saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, pemulihan itu terjadi di dalam waktu kedaulatan dan kehendak Tuhan. Tapi yang jelas Dia akan memberikan pemulihan. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan kepada kita, ini menjelaskan kepada kita bahwa jika kita sedang mengalami kesukaran dan bahkan mengalami penderitaan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan kepada kita semuanya, jangan tawar hati. Jika sedang mengalami kesukaran, bahkan penderitaan, jangan khawatir, jangan ketakutan, jangan stres, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan akan melakukan pemulihan. Kapan pemulihan? Itu tergantung Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang ada, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya Dia berikan kita kekuatan, supaya dalam segala keadaan penderitaan yang ada, kita, Anda dan saya tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak hilang pengharapan. Karena berdasarkan ayat ini, Tuhan akan menyatakan pemulihan. Dan waktu pemulihan terjadi, kita akan bersuka cita, mulut kita penuh dengan ketawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Dan dikatakan bahwa orang berjalan maju, menabur, mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, akan memberikan hasil yang terbaik bagi kehidupan kita. Itulah pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Saudaraku, hari ini mungkin bagi kita adalah musim menabur, tapi kita tunggu saja, akan ada musim menuai. Mungkin hari ini bagi kita bukan musim menabur, tapi ini musim mencangkul, mungkin seperti itu di dalam segala hal yang kita kerjakan. Sepertinya aduh capek, apa hasilnya? Lakukan saja menabur dengan baik, dan lihat musimnya akan menuai, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan itulah pemulihan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya hal yang kedua yang saya mau sampaikan melalui ayat firman Tuhan ini adalah, jika bersama Tuhan, segala persoalan, segala pergumulan, segala penderitaan akan berakhir dengan sukacita, pemulihan, dan kemenangan. Percaya akan hal itu. Dalam hal kesulitan yang ada, jangan tawar hati, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Tapi yang kedua, di dalam segala persoalan, penderitaan, jika kita terus bersama dengan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan sukacita, berakhir dalam pemulihan, dan berakhir dengan kemenangan. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelangi itu akan muncul setelah hujan. Dan waktu ada hujan, orang berkata, aduh hujan, aduh gimana ini. Tapi saya beritahu, setelah hujan, matahari memancar, dan kita bisa melihat ada pelangi yang indah yang muncul. Hal ini juga menjelaskan kepada kita, di saat hari ini mungkin engkau menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan masuk dalam area namanya penderitaan. Engkau mungkin merasa, bagaimana ini, kapan akan berakhir? Saya beritahu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah yakini bahwa akan ada masa-masa di mana kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kita. Mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Ibu bapak dikasih Tuhan, saya dengan yakin, dengan pasti mengatakan, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan, jika kita tak bersama dengan Tuhan, semua akan berakhir dengan sukacita, berakhir dengan pemulihan, berakhir dengan kemenangan. Itu saya percaya. Saya percaya karena memang saya percaya kepada Tuhan yang berjanji. Tapi yang kedua, saya percaya karena saya sudah membuktikannya dan mengalaminya di dalam kehidupan saya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar saya bersaksi tentang kisah saya, kisah keluarga saya melalui podcast-podcast sebelumnya, saya beritahu
Mungkin Bapak Ibu mendengar penderitaan dan kesulitan yang saya ceritakan itu, tapi saya mau ceritakan juga tentang hal yang menyenangkan. Khususnya bagi ibu saya yang sudah menjanda sejak saya kelas 5 sekolah dasar. Apa yang terjadi? Waktu tahun 2011, saya punya kesempatan mau wisuda pendidikan saya strata 2. Saya jemput ibu saya ke kampung. Saya sewa mobil, saya charter mobil dari kampung. Kami berangkat dari kampung saya ke kota Medan. Kami nginap di hotel, dan menginap di hotel besoknya kami berangkat ke bandara dan naik pesawat. Dari Medan kami menuju Jakarta dan langsung ke Purwakarta. Dan singkat cerita, waktu kami sampai di Purwakarta, di rumah sudah lebih santai, ibu saya berkata begini, waduh, saya akhirnya bisa juga menikmati ini ya. Saya akhirnya bisa juga mengalami ini ya. Kenapa ibu saya mengatakan seperti itu? Karena mengingat kondisi ekonomi keluarga kami. Dan saya pribadi cepat nggak punya ayah, baru kelas 5 SD. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya berjuang begitu luar biasa. Dan bahkan bisa dikatakan tidak pernah melihat hal yang seperti yang saya ceritakan. Dan dia berkata, bisa juga saya naik pesawat ya. Dan dia cerita, bisa juga saya lihat Danau Toba ya. Karena kami waktu perjalanan dari kampung menuju Medan, kami mampir di Danau Toba hampir 1 jam lebih. Duduk-duduk di sana karena ibu saya katakan, saya mau minum teh manis di sini. Saya mau sambil lihat Danau Toba. Dan dia katakan, kok bisa ya? Saya katakan, iya, Tuhan itu akan terus membawa kita kepada pembaharuan. Walaupun ada masalah, ada penderitaan, oleh anugerahnya pada waktunya kita diberikan kesempatan menikmati yang lebih baik dalam kehidupan. Dan ibu saya katakan, iya ya, semua ini karena kebaikan Tuhan. Dan waktu ibu saya pulang ke kampung, dan beberapa orang bertanya tentang pengalamannya, karena seusia ibu saya di kampung waktu itu sekitar umur 70 tahun, dan jarang sekali orang yang mengalami perjalanan ke Jakarta, apalagi naik pesawat, dan sangat jarang atau banyak yang belum mengalaminya. Dan dia bercerita dengan begitu dan katakan, itu karena Tuhan semuanya. Nah, ibu bapak, dikasih Tuhan, saya mau katakan, menceritakan, iya, waktu kita mengalami kesulitan, penderitaan, tapi waktu kita terus bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat semuanya akan berakhir dengan sukacita, berakhir dengan pemulihan, berakhir dengan kemenangan, karena Tuhan akan membawa kita kepada pemulihan. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, saya mengajak kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, tetap teguh dan tegar menghadapi tantangan pergumulan yang ada, dan tetap dalam iman, dalam kesabaran menanti pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya hari ini, besok, lusa, sesuai dengan waktunya Tuhan, pemulihan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, dan kita bisa melihat sukacita besar, kebahagiaan, keberhasilan, kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, sekali lagi, Tuhan memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan, yaitu akan terjadi pemulihan. Percayalah, pemulihan akan datang secepatnya, sesegera mungkin, sesuai dengan waktu Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, kami percaya dan yakin kepada-Mu. Di tengah-tengah penderitaan kesukaran yang ada, pemulihan Tuhan sediakan bagi kami. Itu sebabnya ya Tuhan, hari ini kami berdoa di hadapan-Mu. Berikan kami keteguhan iman, kekuatan hati, kekuatan dalam pengharapan di tengah-tengah tantangan pergumulan yang terjadi, supaya kami tidak putus asa, tidak tawar hati, tidak kehilangan pengharapan, tapi terus berharap kepada Tuhan, terus percaya dan tetap teguh tegar menghadapi segala tantangan, karena kami percaya bahwa waktunya akan tiba, Tuhan membawa kami kepada pemulihan. Sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, jika saat ini ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, sedang berada dalam pergumulan, persoalan secara ekonomi, secara keluarga, secara pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kesabaran, kekuatan, keteguhan iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa memohon kepadamu Tuhan, nyatakanlah pemulihan-Mu atas kehidupan mereka. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami sukacita, mengalami keberhasilan, kemenangan dalam kehidupannya di dalam nama Yesus Kristus, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkanlah yang sakit, berikanlah kekuatan kepada yang lemah, berikanlah pertolongan bagi mereka yang sedang menantikan pertolongan-Mu, dan pulihkanlah kehidupan setiap kami untuk terus mengasihi, mencintai, dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Janji pemulihan di tengah penderitaan, dan janji itu digenapi atas kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu
Jika mengalami berkat Tuhan melalui podcast ini, tuliskanlah melalui di dalam komentar podcast ini supaya nanti banyak orang yang diberkati, dan juga kirimkanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka sedang dalam pergumulan hari ini, supaya mereka tidak tawar hati, mereka bisa mengalami kemenangan dari Tuhan karena akan ada pemulihan. Dan saya percaya pasti mereka akan diberkati. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan kita akan doa bersama-sama. Pemulihan dari Tuhan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, dan mari kita siapkan diri hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.